Shalom, saya atas nama Ramayanti Pangaribuan dari grup H semester 2 dengan NIM 200101257. Mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Grace L.A. Sihombing. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dasar-dasar pendidikan dari Ibu Grace L.A. Sihombing. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Saya akan menjelaskan dua bagian, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang klarifikasi tujuan pendidikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian sistem pendidikan nasional Indonesia. Tapi sebelum itu, saya terlebih dahulu memberikan sedikit penjelasan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar atau disengaja, artinya ada suatu tujuan yang harus dicapai. Seseorang yang menempuh pendidikan atau orang yang berpendidikan atau sedang dalam pendidikan, sedang dalam proses atau masih sekolah, itu karena ada sesuatu yang harus dia capai atau ada tujuan yang harus dia capai. Seperti saya sendiri, saya kuliah atau saya sekolah sekarang karena saya ingin mencapai suatu tujuan atau suatu impian, keinginan saya, yaitu sebagai seorang guru pak. Jadi, pendidikan itu sangat mendukung kita untuk memenuhi atau untuk mencapai suatu keinginan yang harus kita capai, terutama cita-cita kita sendiri. Pendidikan sangat mendukung kita untuk mencapai cita-cita kita. Baik, saya akan menjelaskan tentang klarifikasi tujuan pendidikan. Klarifikasi tujuan pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan berdasarkan domain kemampuan manusia. Ada tiga bagian. Yang pertama yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu pendidikan berdasarkan hierarkis, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tujuan umum pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, dan yang keempat yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan berdasarkan domain kemampuan atau perilaku manusia menurut Bloom, yaitu tujuan pendidikan berorientasi pada perilaku atau behavior objektif yang dapat diamati dan dapat dinilai dan dapat diukur secara ilmiah. Yang kedua yaitu taksonomi perilaku menurut Bloom, yaitu yang pertama, the cognitive domain atau kawasan kognitif, meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, memadukan, dan evaluasi. Artinya harus berpengetahuan, mampu menerapkan, menganalisis, memadukan, serta mengevaluasi. Yang kedua yaitu the affective domain artinya atau kawasan afektif, meliputi penerimaan, sambutan, penghargaan, pengorganisasian, dan karakterisasi. The affective domain ini mengandung karakterisasi, menerima, menghargai, dan mengorganisasikan. Yang ketiga yaitu psikomotor domain atau kawasan konatif, meliputi gerakan jasmani biasa, gerakan indah, komunikasi nonverbal, dan perilaku verbal. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan secara hierarkis. Yang pertama tujuan umumnya. Tujuan umum pendidikan nasional, yaitu diusahakan untuk dicapai oleh semua kegiatan pendidikan di Indonesia. Artinya, semua kegiatan pendidikan di Indonesia harus dicapai. Dalam pencapaian tujuan umum pendidikan itu, tujuan pendidikan nasional itu diadakan yaitu
untuk mencapai semua kegiatan setiap pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional ini berusaha dicapai oleh setiap institusi pendidikan, atau pendidikan ini adalah pendidikan yang berjenjang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi atau kuliah. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler itu adalah pendidikan yang berusaha dicapai melalui mata pelajaran atau mata kuliah tertentu, yaitu pendidikan yang dicapai melalui pembelajaran atau proses pembelajaran atau mata kuliah, mata pelajaran tertentu. Yang keempat yaitu tujuan pembelajaran. Pendidikan yang berusaha dicapai melalui proses belajar dan pembelajaran. Pendidikan itu berlangsung melalui proses belajar dan pembelajaran antara interaksi antara peserta didik dan pendidik. Baik, sekian yang dapat saya paparkan dari klarifikasi tujuan pendidikan. Yang terbagi menjadi dua, saya sudah menjelaskan tadi. Yang pertama yaitu berdasarkan domain kemampuan manusia dan berdasarkan hierarkis, di mana berdasarkan domain kemampuan manusia terbagi menjadi tiga, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan berdasarkan hierarkis terbagi menjadi 4 bagian, yaitu tujuan pendidikan umum nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, dan yang keempat tujuan pembelajaran. Dan saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu pengertian sistem pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan atau sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengertian pendidikan nasional. Pengertian pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Artinya pendidikan nasional adalah pendidikan yang berpatok atau berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan ini juga berjalan atau bertahap sesuai tuntutan perubahan zaman. Yang kedua, adapun fungsi dari pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional Indonesia yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, dan lain-lain. Dalam sistem pendidikan nasional ini ada beberapa jalur pendidikan nasional yang terdiri dari beberapa jalur. Yang pertama yaitu pendidikan formal, yang kedua pendidikan non formal, dan yang ketiga adalah pendidikan informal. Contoh dari pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berjenjang. Contohnya TK, SD, SMA, SMP, SMA, dan kuliah atau perguruan tinggi. Contoh pendidikan non-formal yaitu kursus dan pelatihan. Sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan dari keluarga atau pendidikan yang berasal dari keluarga. Seorang anak atau bahkan kita pertama sekali mendapatkan pendidikan atau didikan itu dari keluarga. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam hidup kita, karena keluarga lah yang pertama sekali memberikan kita pendidikan.
Yang terakhir yaitu jenis pendidikan. Pendidikan itu mencakup pendidikan umum yang di dalamnya terdapat kejujuran, akademis, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Sekian yang dapat saya jelaskan dari pengertian sistem pendidikan nasional Indonesia. Dan jika ada tutur kata saya yang salah dalam memaparkan pengertian pendidikan dan sistem pendidikan nasional Indonesia, saya minta maaf, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.